Udah sarapan semua? Oh, nggak biasa sarapan ya? Oh, nggak sempat. Oke. Nah, teman-teman, perkenalkan saya Misela. Saya adalah Kepala Departemennya Finance Accounting Yayasan Pendidikan Umar Usman gitu ya. Mitra pendidikannya Dompet Duafa. Di sini saya diamanahi untuk sharing ke teman-teman dan juga mengevaluasi dan membahas terkait dengan harga, kemudian laporan-laporan yang teman-teman udah buat di project Biskolab ini, gitu ya. Kemarin kan omsetnya udah luar biasa ya. 3 jam aja dapat berapa? 15 gitu ya. Itu udah diposting di Instagram. Wah, ternyata teman-teman keren juga nih buat apa namanya menghandle Biskolab yang udah dilakukan. Nah, sekarang kita nge-review apakah sudah benar harga yang teman-teman kasih, bagaimana perhitungannya, kita bahas di sini bareng-bareng. Oke, makanya kenapa duduknya diminta per kelompok karena nanti memang pembahasannya terkait dengan proyek yang sudah teman-teman lakukan. Nah, hari ini kita belajar terkait dengan BEP, HPP, dan pricing atau harga. Ada yang tahu BEP? Break even point. Apa itu break even point? Balik modal. Balik modal tuh kayak gimana sih? Balik modal ketika modalnya balik, pulang sendiri ke rumah ya. Oke, balik modal ketika kita nggak dapat profit, tapi duit yang masuk itu sama dengan modal, sama dengan duit yang keluar. Masalahnya teman-teman ngitung modal itu udah sesuai atau belum? Apa yang dihitung cuma harga barangnya doang? Atau udah termasuk biaya transport, biaya packing, dan lain-lain? Atau bahkan jasa teman-teman udah dihitung belum? Belum, Miss. Kita mah masih ikhlas aja gitu ya. Nah, itu nanti kita bahas di sini lebih lanjutnya. Nah, dari yang teman-teman kemarin hasilkan gitu ya, itu berapa persen profit yang teman-teman ambil? Kelompok satu, kelompok satu mana? Oh, ada yang 20%, ada yang 150%. Oke, seenggaknya dia tahu persentase profitnya berapa. Yang lain, ada yang nggak tahu profitnya berapa ya? Masih ada yang nggak tahu? Masih. Nah, di sini kita analisis sebenarnya keuangan yang diperlukan tuh seperti apa gitu ya. Biar kita bisa menghitung berapa dana yang diperlukan untuk nyewa tempat usaha, kemudian beli perabotan, mempekerjakan karyawan dan juga lain-lain gitu teman-teman. Jadi aja gitu, nggak ada yang bisa ditambung, nggak ada yang bisa kita sisihkan. Nah, makanya kenapa kita harus bisa menganalisis keuangan biar kita bisa menghitung berapa sih sebenarnya cost yang terjadi untuk menghasilkan produk kita. Nah, kemudian kita juga bisa digunakan untuk membuat proyeksi. Berapa sih volume penjualan ya? Biar bisa kita memenuhi BP. Target produknya berapa sih yang harus kejual gitu kan? Kemudian berapa volume penjualan yang diperlukan untuk mencapai target labanya gitu. Jadi teman-teman simpelnya adalah saya buat hidup eh, butuh 4 juta 5 juta. Harus berapa ya produk yang terjual kayak gitu. Nah, kita bahas juga hari ini. Nah, ini yang tadi udah sekilas kita bahas terkait dengan break even point. BEP ini teman-teman adalah titik impas nih ya, pertemuan dari revenue dan juga biaya, penerimaan dan juga biaya.
Jadi ketika pemasukan yang kita terima itu sama dengan pengeluaran yang kita keluarkan, itu dinamakan titik impas, gitu ya, atau break even point. Titik di mana jumlah pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran. Tapi pertanyaannya balik lagi, pengeluarannya sejauh mana kita klasifikasikan sebagai pengeluaran bisnis kita, sebagai pengeluaran yang terkait dengan produk kita, gitu kan? Nah, di sini selanjutnya nanti kita akan list apakah benar yang kita masukin di laporan yang kemarin itu udah sesuai atau belum. Nanti kita bahas bareng-bareng juga. Jadi intinya adalah tadi pemahaman udah benar semua bahwa BEP itu atau break even point itu adalah titik impas di mana pemasukan sama dengan pengeluaran. Nih ya, kalau dibikin grafik itu ada garis untuk volume penjualan, kemudian ada harga ya penerimaan. Nah, di sini ini adalah titik impasnya. Maka ketika dia melebihi garisnya ini akan terjadi profit, tapi ketika dia tidak melebihi di sini dia akan menjadi loss. Ada yang tahu fixed cost apa, variable cost apa? Biaya tetap. Biaya tetap apa sih? Biaya yang pasti keluar. Lebih dalam lagi, biaya yang pasti keluar. Contohnya apa? Di bahan baku, gaji karyawan, sewa, kemudian listrik, operasional. Jadi intinya adalah kalau tadi dibilang bahwa biaya yang pasti keluar, gitu ya. Itu ada panjangannya lagi teman-teman. Biaya yang pasti keluar berapapun kita produksi barang. Jadi enggak ditentukan oleh jumlah output yang keluar atau yang kita hasilkan. Nah, kita balik ke BEP dulu ya. Ini untuk BEP ya, dia sendiri mempunyai fungsi yaitu mengetahui jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan gitu. Biar apa? Biar kita nggak rugi gitu ya. Biar kita ya minimal impas lah gitu. Kemudian kita menentukan jumlah penjualan yang harus dicapai biar memperoleh laba. Ketika penjualannya targetnya minimal itu titik impasnya 100, maka ketika 101 itu barulah kita untung. Itu. Jangan sampai penjualan kita kurang dari 100 karena apa? 100 aja baru impas, baru BEP. Kalau kita kurang dari 100 itu namanya rugi. Tapi kalau kita udah 101 itu kita baru bisa mengambil keuntungan, mengalokasikan keuntungan. Kemudian mengukur dan menjaga agar penjualan dan tindak produksi tidak lebih rendah dari BEP. Ini ya supaya tadi nggak ada loss gitu ya. Terus kalau misalkan harga jualnya berubah, nah itu juga harus dianalisis ulang bagaimana apa yang berubah, kemudian harga pokoknya seperti apa gitu ya. Dan itu akan berpengaruh ke semua aspek penjualan. Nah, komponen BEP atau pengeluaran itu ada fixed cost, biaya tetap, ada variable cost atau biaya variabel, ada HPP, harga pokok produksi ataupun harga pokok penjualan. Kalau kita dalam bidang manufaktur teman-teman itu HPP, harga pokok produksi. Ya, kemudian kalau kita menjualnya jasa itu ada namanya harga pokok penjualan. Jasa, maksudnya produk yang udah jadi gitu ya. Dan juga yang keempat ada harga jualnya berapa. Nah, fixed cost atau biaya tetap. Ya, ini merupakan biaya yang jumlahnya tetap walaupun usaha tidak sedang produksi. Atau berapapun jumlah yang kita produksi, biayanya akan sama yang dikeluarkan. Contohnya apa tadi? Biaya gaji. Apalagi? Sewa rumah. Listrik, air. Tapi listrik berpengaruh nggak kalau misalkan produksinya tinggi? Pengaruh. Jadi dia akan menjadi biaya tetap sampai dengan titik tertentu.
Begitu lebih dari titik tertentu, dia akan menjadi biaya variabel cost. Kemudian ada biaya variabel, yaitu jumlah yang meningkat sejalan dengan peningkatan produksi. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman produksi 10, keluar duitnya cuma segini. Tapi kalau keluar produksinya 15, 18 dan lain-lain, itu beda harga yang keluar. Maka itu disebut biaya variabel. Tergantung dengan unit yang kita produksi. Kemudian harga pokok produksi merupakan biaya yang kita korbankan untuk proses produksinya. Gitu ya. Atau mengubah bahan baku jadi barang jadi. Ya, yang perlu di-highlight ini adalah mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Kalau kita beli produk kemudian kita jual lagi, ya, itu bukan harga pokok produksi. Namanya harga pokok penjualan. Nah, ini harga pokok produksi ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Biaya overhead itu adalah biaya tambahan di luar biaya tetap dan biaya variabel. Ya, jadi kalau di sini biaya bahan baku udah tahu semua ya, bahan-bahan apa yang kita perlukan untuk memproduksi barang. Kemudian biaya tenaga kerja langsung. Itu apa biaya tenaga kerja langsung? Karyawan yang terlibat langsung dalam memproduksi barang. Kalau misalkan kita punya banyak karyawan, ada admin juga. Adminnya masuk biaya produksi nggak? Tergantung. Gitu teman-teman. Kalau misalkan adminnya itu ikut apa namanya terlibat langsung dalam produksi barang, ya sambil kerja sambil ngadmin gitu kan, sambil packing sambil ngadmin dan lain-lain, itu masuk. Tapi kalau misalkan dia adminnya di apa namanya hanya cuma CSing doang dan lain-lain, itu nggak masuk dalam biaya tenaga kerja langsung, tapi dia masuk ke dalam biaya tenaga kerja tidak langsung. Dia masuk ke overhead yang di sini. Biaya overhead adalah biaya-biaya tidak langsung dalam memproduksi barang. Kemudian ada harga per unit, yaitu harga barang atau jasa yang kita hasilkan berapa sih per unitnya. Nah, ini istilah-istilah ini yang akan sering kita tengok ya ketika kita memproduksi barang atau jasa. Lalu gimana cara ngitung BEP? BEP simpelnya tadi adalah modal pemasukan sama dengan biaya, ya kan? Modal pemasukan itu adalah uang yang masuk, kita jual barang itu berapa gitu ya. Kemudian biaya itu cost. Costnya apa aja sih yang kita keluarin gitu kan. Nah, itu ketika biaya sama dengan penerimaan itu adalah BEP. Tapi di sini ada rumus gimana kita nyari BEP per unit. Artinya apa? Artinya adalah gimana kita nyari break even point dalam unit. Berapa sih titik impas kita jualan produk ini gitu teman-teman ya. Berapa unit sih minimal harus kejual gitu kan. Atau kalau BEP rupiah, break even point ketika berapa rupiah sih harus dapat gitu ya ketika untuk modal ini nutup. Nah, ini ada rumusnya. Nanti kita latihan masing-masing. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, biar nggak pusing pagi-pagi langsung ketemu angka ya, ketemu rumus, kita sambil review yang kemarin. Kalau di usaha, teman-teman, ya, di bisnis skalanya masih UMKM, biasanya itu harga jual yang keluar
atau HPP yang dimasukin itu hanya biaya belanja modalnya aja. Bener gak? Teman-teman jualan bagelen dapat modal dari Titan 65.000. Dijual langsung 75.000. Yang dianggap HPP yang mana? Apa aja komponen yang selama ini dianggap HPP itu apa? Bagelennya doang kan? Terus mengklaim bahwa profitnya 78.000 kurang 65.000 padahal di situ ada biaya apa? Bensin. Bensinnya dihitung enggak? Plastik buat package ulang dihitung enggak? Stiker dihitung enggak? Duit jajan teman-teman pengganti jasa dihitung enggak? Nah, itu ya. Karena pas saya lihat kemarin spreadsheet-nya ini ya itu yang dimasukin baru modal barangnya doang. Kebanyakan. Gitu ya. Nah, begitu teman-teman nanti bisnisnya udah mulai naik, komponen-komponen tadi tuh fixed cost, variable cost, teman-teman harus paham. Gitu, harus tahu yang mana fixed cost, yang mana variable cost, yang mana dimasukin, seberapa besar kita masukinnya itu teman-teman harus bisa nyusunnya. Gitu teman-teman ya. Nah, makanya kenapa di sini ada rumusnya banyak banget, Miss. Nggak ngerti, Miss. Tapi nggak apa-apa, ditelan dulu aja teman-teman. Karena apa? Sekarang mungkin teman-teman belum butuh. Karena sekarang simulasinya masih simulasi yang simple. Tapi begitu nanti teman-teman buka usaha, semester depan mungkin. Atau ketika lulus dari sini. Nah ini diingat-ingat. Rumusnya fixed cost apa sih, variable cost itu apa. Kayak gitu. Nah, oke. Boleh teman-teman udah mulai buka laptopnya, kita sambil eh, nge-review aja terkait dengan Biskolab yang kemarin. Ada berapa kelompok total? 10. Klik chat, klik chat. Kurang. Oh, itu berapa? Nggak tahu, dipenuhin aja kayak biasa. Oke, kita mulai dari kelompok. Udah buka semua? Kita bedah ya. Kelompok berapa yang sukarela mau dibedah? Kelompok 1. Kelompok 1. Siap? Ya. Silakan maju ke depan. Jadi Miss, kemarin kita jualan ini. Perhitungan HPP kita seperti ini gitu. Oh, yang udah siap kelompok 10. Biar nampil di depan. Oh. Yuk. Di spreadsheet kan, spreadsheet yang sama, yaudah ntar Miss yang ini. Ada di sini. Siapa dulu? Terserah Miss Antika aja mau buka yang mana dulu. Yang paling cepat ke depan. Oh, cepat aja ke depan.
Mixnya cuma satu ya? Ada dua. Tadi mix satu lagi di mana? Sendiri doang apa bareng-bareng? Bareng-bareng dong. Bareng dong. Di tengah dong, di tengah. Silakan. Gue bagian laptop, capek mau pesen sih. Mix satu lagi di mana ya? Hah? Mix satu lagi. Gila. Satu lagi tadi deh. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Langsung HPP bisa kita? Ya. Enggak ya, HPP aja dong. Yang contoh perhitungan HPP kalian nulisnya di mana? Kalau nggak di itu aja dicoret-coret. Iya, kalau nggak dicoret-coret juga boleh. Nah, jadi harga 22.000 itu dari mana? Kelompok satu produknya apa? kalau gabus ada kacang merah, ada kacang manis. Buat sendiri? Ngambil dari manusia. Oh, reseller. Oke. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, dari kelompok satu untuk produk atau nama produknya kita ada kurang lebih ada 5 produk. Empat yang berbeda. Yang pertama adalah jagung kentang. Dia harga pokok penjual untuk 100 piece pertama itu 22.000. Namun setelah 100 piece itu jadi 20.000. Lalu untuk kentang dia sama seperti telur gabus, APP-nya dia 22.000, setelah 100 piece itu 20.000. Namun untuk yang kacang manis ini atau kacang ekstra bawang ini untuk 100 piece pertama dia di harga 17.000. Namun ada yang produk paling khusus. Kita ngambil di event di mana APP-nya itu 11.000 dengan profit kurang lebih 100. Oke, harga jualnya ada di tabel harga jual ya 30.000, benar? Benar-benar, cuman ini kemarin masih strategi. Oh, implementasinya? Jadi implementasinya harga jualnya justru 35.000. Harga jualnya 35.000. HPP-nya itu 22.000, itu baru beli produknya aja. Produknya. Keuntungan 150% itu ngambil statement dari produk kacang bawang original yang HPP-nya 11.000 di harga jual kurang HPP. Harga jual kurang produk apa kentang itu. Di kacang bawang original. Oh, kacang bawang, kurang kacang bawang. Udah masukin biaya-biaya lain? Biaya-biaya lain? Packaging? Sudah ready jual. Oh, ready jual. Transport, biaya beli barang ke sana, ongkir. Terus ada apa lagi? Coba sambil kita nulis. Biaya apa lagi sih yang terlibat di situ? Itu satu produsen. Satu produsen. Nah, boleh ditulis biaya apa aja sih untuk memperoleh produk tersebut. Nah, teman-teman, di sini untuk kelompok satu ya. Kelompok satu mereka menjual kering kentang, telur gabus dan lainnya. Gitu ya. Di spreadsheet kalian itu ada di sheet apa strategi ya. Di situ kan ada rencana penjualan, strategi harga, menjualnya berapa dan lain-lain.
kita coba mengidentifikasi apakah harga jual kita sesuai, apakah biaya kita sesuai gitu ya. Maka teman-teman biar nggak nunggu yang di depan, teman-teman silakan bikin catatan khusus, entah itu nambah sheet lagi di situ atau coretan di bawah-bawahnya gitu ya. Biaya-biaya apa yang teman-teman keluarkan tapi nggak masuk di HPP. Jadi selain biaya barangnya, kayak misalkan teman-teman butuh bensin, maka di situ tulis biaya bensinnya di situ. Gitu ya. Jadi diidentifikasi sekarang. Ya, teman-teman identifikasi sekarang biaya-biaya apa yang terlibat yang belum teman-teman masukin. Udah, ada apa tuh? Biaya ongkir. Biaya ongkir tuh maksudnya? Ya, misalkan ada pengiriman di luar, kita yang itu yang packing. Kita yang bayar ongkirnya karena kan penting harganya. Oh, oke. Berarti udah harga udah termasuk ongkir. Oke, biaya packaging. Packaging itu beberapa. Biaya produk, bahan baku. Produsennya ada di mana? Ya, di Ciputat. Berarti ngambil dari kalian ngambil. Dari sini ke sana butuh bensin? Ya, itu dimasukin. Tadi katanya nggak usah. Oh, udah ikhlas ya? Ditulis juga. Udah. Teman-teman yang di tempat duduk, boleh geser biar temannya pada lihat. Halo. Nih ya, ini adalah biaya yang diidentifikasi muncul tapi belum tercatat menjadi harga pokok. Ada biaya ongkir karena mereka pengirim harganya itu udah input ongkir. Kemudian ada biaya packaging, baberan, kardus dan lain-lain. Ada biaya produk beli bahan baku. Kemudian ada biaya transport. Dari sini kita ngambil ke produsen jadi timbul biaya transport. Menurut teman-teman ada biaya apa lagi yang belum masuk di sini? Ayo, ada biaya apa lagi yang belum masuk di sini? Jasa. Nah, iya. Ditulis dulu aja nanti kita klasifikasiin. Oh, mau ikhlas lagi? Selain itu ada biaya apa lagi yang belum masuk teman-teman? Bukan simpelnya adalah pengeluaran apa lagi yang belum masuk? Emang sewa gudang? Kalau misalkan mau masukin aja, tulis dulu. Iya, tulis dulu. Apalagi teman-teman? Internet, tulis. Apalagi? Tadi biaya packaging tuh biaya beli bubble-nya doang atau udah sama lab? Snapan, terus ini apa resinnya? Oh, udah di situ. Oke. Ada lagi? Ya. Ya, teman-teman yang di bangku ada lagi? Boleh?
Mm-mm. Itu kan bisa dipakai buat transmisi. Mm-mm. Nah, itu masukin beli tapi kan mesti beli sekali bisa dapat banyak kan terus Mm-mm. upload kayak stagnasinya itu berapa Per 1 piece. Gitu. Jadi misalkan teman-teman beli bubble satu roll, itu kira-kira bisa dipakai berapa pieces? Nah, yang dimasukin ke HPP unit adalah harga per piecesnya. Gitu. Gitu ya. Nah, terus Miss, ini kan biaya ada yang gede-gede ya. Ada biaya jasa, ada biaya sewa. Itu semua juga dimasukinnya per unit. Jadi kita mesti tahu target produksi itu berapa gitu. Semisal, boleh saya share screen lagi ya Miss Sutika? Sampai kalau teman-teman beli barang ya, teman-teman investasi itu dihitung penyusutannya. Gitu. Dihitung penyusutan. Penyusutan tuh nilai. Iya, barang-barang yang dipakai. Teman-teman misalkan jasanya adalah misal teman-teman di bidang desain grafis. Misalnya desain grafis nggak ada barang yang keluar gitu ya, nggak ada duit yang keluar. Tapi teman-teman lupa teman-teman beli laptop. Laptop itu harus dihitung berapa sih harus beli modal, berapa sih nilainya. Nah itu adalah modal investasi teman-teman. Gitu. Jadi hitung profitnya adalah pemasukan dikurang dengan penyusutan laptop tersebut. Nah, seperti di layar ya teman-teman ya. Misalkan di biaya operasional teman-teman ada yang namanya beli gerobak, beli dispenser. Ya. Harga perolehannya 2,5 untuk gerobak, untuk dispenser 500.000. Masa manfaat ini adalah masa bergunanya ya, bergunanya berapa tahun. Kemudian dapatlah dia 2.500.000 dibagi 4, yaitu 625.000. Ini adalah nilai penyusutan atau nilai penurunan nilai bagi barang tersebut. Jadi yang dibiayakan bukan 2.500.000-nya, tapi yang dibiayakan adalah 625.000-nya. Itu untuk setahun. Lalu untuk hariannya, bulanannya berapa? Berarti 625 bagi 12. Satu bulan biaya penyusutan gerobak adalah 52.000. Gitu. Nah, kalau hariannya berapa? Dibagi lagi 30, maka hariannya nilai gerobak itu adalah 1.736. Angka 1.000 ini yang harus teman-teman kurangin untuk mendapatkan laba bersih. Gitu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, itu contohnya. Jatuhnya ngambil dipakai dengan petani aja yang tahu aja itu persen doang untuk motifnya. Gimana kita ngambil untuk modal? Ya. Pertanyaannya gini teman-teman. Miss, kita kan udah harga segini gitu ya. Bahan baku aja harganya udah tinggi. Kita jual juga paling untuk 20%, 30% gitu ya. Itu pun belum masuk harga-harga yang ini nih. Nih, harga sewa, bolong-bolong harga gaji. Kan gitu ya. Terus gimana Miss cara ngitungnya? Gitu. Nah, teman-teman harus bisa mengestimasikan berapa sih harga yang teman-teman bebankan ke produk untuk beban-beban ini. Karena apa? Karena beban-beban ini adalah beban-beban fixed cost. Ya, banyaknya yang fixed cost kan kalau besar tuh. Kayak misalkan biaya sewa, itu kan fix. Fix dalam arti apa? Yang mau berapapun jualannya, sewanya segitu. Bener nggak? Nggak mungkin kan kita bebanin langsung 5 juta 5 jutanya misalkan sewanya, atau kosannya 1 juta dibebaninnya 1 juta, nggak bisa, enggak, karena itu penggunaannya dua, pribadi dan juga usaha, itu harus kita bagi gitu kan. Kemudian apalagi biaya tenaga kerja teman-teman ya. Miss, berapa sih
yang harus kita bebankan untuk tenaga kerja ini, gitu kan. Nah, untuk tenaga kerja, kalau misalkan teman-teman apa namanya meng-hire karyawan atau menghargai gaji saya segini aja, Miss. Nah, ini saya contohin ada di sini ya di depan. Ini ada gaji SDM sebulan itu 1 juta. Gitu ya. Maka bulanannya dibayarkan 1 juta. Kalau dia kerjanya 25 hari dalam sebulan, maka dari sejuta bagi 25 hari, hariannya adalah 40.000. Nah, 40.000, teman-teman target produksinya berapa? Misalkan target produksinya 40 pieces atau melayani 40 orderan. Maka gaji karyawan dia ya, itu alokasinya adalah 40.000 bagi berapa unit yang dihasilkan. 40.000 bagi 40 maka sama dengan 1.000. Maka pembebanan biaya gajinya per produk yang dihasilkan itu adalah 1.000. Dari HPP 35.000 itu, beban gajinya untuk karyawan itu adalah 1.000. Kalian dingin gak sih? Boleh dikecilin nasinya ya? Boleh, iya dinaikin aja. Oke. Nah, teman-teman yang pegang laptop sekarang, silakan mengidentifikasi yang ini, biaya apa aja, dan dituliskan nominal yang keluarnya berapa. Ya, yang di depan juga boleh, kan ada 4 orang, salah satunya atau salah duanya langsung dibikin tabel berapa harga-harga yang keluar untuk ini. Ya, ada yang di laptop biar sambil apa namanya? Hitung ya. Yang di depan boleh sambil ditulis ongkirnya berapa, ini packagingnya berapa. Satu, jadi ongkir itu kalau misalkan kerjanya lebih ya. Dan berapa besar biaya ongkir yang kita tanggung. Misal dia pengiriman ongkir 25.000, apakah 25.000nya kita tanggung? Atau ada maksimal ditanggung itu 10.000, mau berapapun kuantitinya 10.000 yang ini. Nggak usah dulu, nggak usah dulu. Ya, kita normal dulu ya, 1 pieces dulu ya kita hitung ya. Ya. Nah, kalau misalkan ada ongkir tadi balik, yang ditanggung itu semuanya. Ya, ditanggung nominalnya semuanya. Iya, kita yang nanggung semuanya. Semuanya ongkirnya 30, kita nanggung 30.000. makin dia banyak kemudian kita sama TV. Itu dari biaya ongkir. Oh. Iya, mengurangi ya. Cuma nggak ada apa namanya ketentuannya. Ya. Better itu iya. Jadi kita masukin di sini, itu nggak usah dimasukin dulu karena itu kan bergantung ya pada penjualan. Iya, nggak usah dimasukin. Kita masukinnya normal aja. Ya, yang lain juga langsung ya. Kelompok 2, 3 dan lainnya. Tandanya
Udah di list biaya Ini baru ininya tinggal operasional cuma kita ngambil nganter Hmm, udah ngambil sama nganter iya emang ambil mantap. udah doang juga dia nganter sisanya kan udah dimasukin ke dalam HP-nya yang di dalam soalnya kita dimasak tinggal tambahin sebenarnya tuh udah perkiraan itu per transaksi itu mereka tuh dapat 2.000 per transaksi jadi profit udah dia 5.000 buat kalian per transaksi sistemnya kayak admin khusus buat kalian transaksi itu masukin ke HPP atau Berarti lihat Ini kan jual dimsum ya. ini pieces per pieces ya. Ini Berarti kalian itu dimsum original mentai. Kalian ngambilnya langsung kayak gini atau diproduksi ulang? ini udah perhitungan produksi ulangnya ini kan ini harga PP pas ini apa per unitnya ini kalau yang mentahnya tuh kan 1.800 dimsum mentahnya doang enggak sebelumnya ada 2.000 soalnya kadang kalau kita khusus yang pengen variannya aja harganya beda lagi jadi kita patoknya tuh di harganya 2.000 pas yang perhitungan di sini di 1.800 kita baru tahunya tuh pas kemarin nyoba beli yang varian siomay jong oh ternyata harganya beda kalau yang mix harganya di 1.800 kalau yang itu doang harganya beda lagi Iya, karena harganya beda ya. ya, jadi kita di pukul rata aja per itu 2.000 jadi ternyata HPP-nya itu di sekitar 15.000 buat yang mentai 15.000 kita jual di 20.000 berarti 50.000 5.000 Ya cuma itu belum masuk biaya operasionalnya ya, overheadnya ya. Terus maksimal buat nutup overhead tuh berapa kayaknya. Nah itu sih yang harus. Misalkan kayak biaya gas aja, gas itu kan dipakainya bareng-bareng ya. Ini masukin sorry. ini gas Oh 70 perak ya? ya Oh ya, udah dibagi ya. jadi soalnya gas ini gas torch sama gas kukus soalnya kan sekali kukus kita banyak Betul. jadi bisa sambil itu kita jadi inputnya tuh sekitar di 70 perak oh itu dimasukin juga kan Kalau apa? biaya jasa. Iyalah. Biaya tenaga, hitungannya mau siapapun yang jual kan harus masuk ke situ. Mau masukin 100 per itu misalkan, ya nggak apa-apa masukin aja gitu. Cuma kan jadinya kalau 100 kita produksi 100 kotak, cuma dapat 10.000. Itu make sense gak? Sama makan aja, harganya di warteg berapa kan? Oke, gimana yang ini? kalau biaya ongkir ditanggung pembeli itu masuknya berapa? Nggak usah kita masukin. Nggak usah ya? Nggak usah. Karena kan ditanggung pembeli kan. Jadi ini adalah biaya-biaya yang kita keluar aja. Biaya luar produk. Iya, ini kita beli kan, gunting. Udah, maksudnya berapapun harganya ya keluarnya kan 7.000 gitu ya. Kemudian ada plastik, gas. Ini produknya apa? Bakso aci. Oh, bakso aci. Kalau barang-barangnya? Kita tinggal beli langsung jual. Oh, tinggal langsung jual. Berarti kan ada bahan bakunya udah masuk di sini. Ini kan operasional aja ya. Iya. Kalau bahan baku belum aku detail di sini cuma Oh. di sini semua. Yang ini nggak aku belum detailin. Belum detailin. Kita coba detailin. Kenapa? Apa? Kalau tenaga kan, Tenaga harusnya dihitung. kalau karyawan, ya, Ah. misalnya, kalau Tenaga itu kan mau karyawan, mau kita owner yang ngerjain harusnya dihitung. Gitu per produk itu berapa bebannya? Sama kayak yang tadi tuh. ya maksudnya ngitungnya gimana? Pertama, kamu bisa basisnya kebutuhan ya. Cuma kan kalau kebutuhan saya mah butuhnya 5 juta mis, gede banget gitu sebulan kan gitu ya. Atau kamu estimasi aja, oh dari siapa namanya dari berjualan ini kalau saya nge-hire karyawan itu gajinya berapa ya? Terus di peteng per piece gitu. Iya, heeh.
Itu kalau misalkan nggak mau pakai estimasi, ya udah mis dihargain 1.000 gitu ya. Itu dipotong per pieces jadi nilainya 40.000 harian, itu kan kita udah tahu harga pasarannya kalau nge-hire karyawan tuh 1 juta. Berarti kalau kita buntutin rinciin sampai bawah sampai harian dia 40.000 sehari. 40.000 dia kuat berapa produksi nih sehari gitu. Oh produknya apa? Ah, dimsum. Nah, dimsum sehari biasa produksi berapa? Ngambil barangnya berapa? Nggak lama sih. Heeh. Kalau di bisa mainnya jadinya sekitar 30 pack. 30 pack. Cuma tinggal Jualannya udah packingan ya? Paketan. Dimsum original sama mentai. Sama ya main di depan. Oh. Nah, itu temen-temen, berapa sih Miss harga yang pas buat kayak usaha dimsum kayak gini gitu ya? Kan biasanya kalau misalkan tadi kita ngitung dari kebutuhan yang kayak tadi gitu ya, itu akan gede tuh HPP kita. Dari 40.000, saya penjualan aja nggak tahu Miss berapa pieces gitu kan ya. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan estimasi. Estimasi Miss saya hargain tenaga deh. 1.000. 1.000 malah. 1.000 kok gede. Tapi kalau 1.000 teman-teman balikin lagi. Kalau tenaga 1 kotak dimsum itu dihargain tenaganya 1.000, ya. Teman-teman jual dimsum 10 baru dapat 10.000. Ya kan? Artinya siapapun yang kerja, mau teman-teman atau karyawan, dia harus terjual 10 baru dia bisa makan di warteg. Ya kan? Baru dia bisa dapat 10.000. Apa? Soalnya nggak nyampe 5 menit sampai sering banget gede kan. Oh. Nah, itu coba aja dihitung dulu aja. Tadi kan saya kan harus anak kecil banget. Ah. 3.000 kan. Itu dihitung juga bisa. 3.000. Iya dihitung, dihitung bisa lah. Kan kalau kita beli tusukan ada berapa piecesnya? Lihat aja di Shopee, lihat aja di Shopee ada berapa pieces. Kan agak Ini lihat. Ya, udah. Gimana? Jadi tinggi. ya jadi tinggi. Oke. Estimasi tenaga kerja dari mana? Buta. Oh. Berarti ini estimasi ya? Penilaian aja. Bukan breakdown butuhnya berapa, ini jadi berapa gitu. Enggak. Oke. Biasiswa Nggak ada ini, nggak ada kayak gini yang penting tuh. oh. Iya, nggak apa-apa, yang penting kelihatan. Pembicaraan 13.000. Heeh. Itu per 100 unit. Jadi Heeh. 13.000 per 100 unit, 130 per unitnya. Iya. Ya, kayak gitu. Kalau tenaga kerja kan di situ per produk. Iya, per produk. Jadi dibayar berapa? Ya, yang penting ada alokasi. Masalah wajar atau enggak, itu nanti kita review ulang. Sesimpel bahwa teman-teman dapat ngerjain ini 2.000 per pieces gitu ya. Kemudian nanti terjualnya misalkan 10 pieces berarti baru dapat 20.000. 20.000 itu kan buat makan. Buat makan aja baru dapat mie ayam 1 kali. Gitu kan, artinya apakah itu pantas? Kalau misalkan pantas aja Miss gitu kan. Berarti dia harus menaikkan jumlah kuantitinya dia kalau misalkan mau lebih banyak lagi. Sama ini Miss kan dia ongkir kan kita nggak semuanya ada ongkos kirim, lebih banyak kan malah kita direct langsung. Jadi kita kalau misalnya masukin ongkir per HPP-nya malah jadinya nggak nutup sih, jadi tapi lebih banyaknya direct selling. Iya, itu nanti masuknya overhead. Iya. Oke. Kayak jadi udah benar. Iya, yang penting udah teridentifikasi, nanti saya buka Excel gimana masukin ke rumusnya ya. Udah bisa mengidentifikasi biaya-biayanya. Oke? Oke. Silakan duduk dulu, duduk lagi. Yang lain?
Untuk utara biasanya. Ah, teman-teman yang di depan udah selesai tulis, silakan kasih applause. Yang lain udah mengidentifikasi biaya apa aja yang keluar di usahanya? Kelompok ini? Udah? Ada apa aja? Nggak usah maju, ceritain aja. Ada biaya apa aja? Packaging, of course. Biaya bahan baku. Oke. Apa usahanya? Jahe merah. Berarti beli produk jadi langsung dijual. Oke. Tadi saya tahu kayak stiker karena kita bikin kemasan yang siap minum. Oh, repackage. Oke. Berarti ada biaya yang tadi itu juga ya buat repackage. Terus? Oh iya, kalau itu Emang diseduh jahenya? Oh, kirain jahe bubuk enggak ya diseduh ya? Oke. Berarti ngitung HPP-nya kan beda produk ya? Nah, ngitungnya beda perhitungan. Oke. Kemudian ngambilnya dari mana? Produsennya? Umum berarti ada biaya transport di situ ya? Oke. Kemudian cara ngitung biaya jasanya gimana? Bagi hasil di akhir. Oke. Nah, teman-teman semua, halo? Pertanyaan selanjutnya, Miss, kalau misalkan saya nggak gajian deh, saya bagi hasil aja di belakang, bisa nggak? Bisa. Saya nggak gajian, Miss. Saya nggak ngambil biaya tenaga kerja di situ, tapi saya mau bagi hasil aja di akhir, bisa nggak? Bisa. Tapi apa? Tapi kalau buat bisnis yang berkelanjutan tidak baik, Ya, sebaiknya nanti dihitungkan. karena ya ini untuk keadaan normal bisnisnya. Karena apa? Karena kita nggak tahu yang kerja di situ siapa. Nggak mungkin kan kita doang yang kerja selama-lamanya. Gitu, maka kita alokasikan tenaga kerja di situ. Nah, balik teman-teman ke layar. Kalau misalkan teman-teman udah mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi biaya-biaya apa aja yang terlibat di teman-teman. Teman-teman harus bisa mengklasifikasikan biaya-biaya tersebut apakah masuk ke fixed cost ataukah masuk ke variable cost. Ya. Halo. Oke. Masing-masing dari yang teman-teman tuliskan tadi, silakan teman-teman masukkan atau klasifikasikan ke fixed cost dan variable cost. Tahu apa itu fixed cost tadi apa? Biaya tetap yang tidak berubah berapapun produksinya, yang tidak berpengaruh, yang tidak mendapat pengaruh dari kuantiti produksi. Variable cost apa? Biaya yang berubah, ya. Oke, silahkan teman-teman klasifikasikan yang mana fixed cost, yang mana variable cost. Ayo kelompok 1 karena tadi contohnya di depan, kalian harus ngerjain. Iya lanjut dulu aja. Yang tadi dituliskan yang mana fixed cost, yang mana variable cost. Iya ditulis.
Saya share spreadsheet ya, bentar. Teman-teman buka link berikut, bit.ly link HPP KBU. bit.ly garis miring link HPP KBU. Udah semua? Udah. bit.ly garis miring link HPP KBU. Udah buka? Teman-teman ke contoh 2. Kalau udah buka spreadsheet-nya, buka contoh 2. Nah, teman-teman, ini yang kolom A sampai D ya, itu adalah contoh tabel untuk perhitungan fixed dan variable cost. Gitu ya. Jadi fixed cost-nya teman-teman isi semua di situ, biaya operasionalnya apa aja, kemudian variable cost-nya itu juga bisa diisi untuk bantu mengidentifikasi.
Teman-teman semua minta perhatian lagi. Halo, kita balik ke rumus yang tadi teman-teman. Tadi kan teman-teman udah tahu biaya tetap apa, variabel cost-nya itu apa gitu ya. Kita balikin ke teorinya gitu. Apa itu BEP unit dan BEP rupiah ya. BEP unit adalah titik impas di berapa unit ya yang harus kita achieve untuk meraih BEP. Dan kalau BEP rupiah tadi adalah berapa rupiah yang harus kita hasilkan untuk mencapai titik impas. Rumusnya adalah ketika kita mau nyari BEP unit, rumusnya adalah biaya tetap dibagi dengan harga per unit dikurang biaya variabel per unit. Kalau BEP rupiah itu adalah biaya tetap dibagi dengan kontribusi margin per unitnya dibagi dengan harga per unit. Contohnya seperti apa? Ini ya, kita mau cari BEP terkait dengan unit maupun rupiah. Kita mulai dari menghitung berapa unit yang harus dijual agar terjadi BEP. Ya. Rumusnya adalah ini, total fixed cost dalam 1 bulan. Ya. Artinya apa? Biaya-biaya yang ada di sini fixed cost dalam 1 bulan, gaji karyawan, kemudian apa? Sewa, listrik gitu ya. Itu masuk ke fixed cost bulanan. Dibagi dengan harga jual per unit dikurang variabel cost per unit. Artinya variabel cost per unit itu harga bahan baku, harga packaging yang berhubungan sama produksi barang per unit gitu ya. Itu kita ambil angka unitnya. Ya. Atau kalau dari rumus ini kita singkat menjadi total fixed cost dibagi dengan margin per unit atau keuntungan per unit. Contohnya, misal ada pengusaha baru mendirikan bisnis kaos. Ya. Setiap bulan produksi tersebut menghasilkan 50 kaos. Sedangkan harga per buah adalah 50.000. Untuk biaya variabel kaos itu rata-rata 30.000 dan rata-rata biaya tetap tahunannya 2 juta. Pertanyaannya, berapakah BEP kaos ya yang harus diproduksi dan berapa harga kaos untuk mencapai harga per kaos untuk mencapai BEP tersebut. Pertama-tama kita hitung dulu jumlah kaos yang harus diproduksi supaya mencapai titik impas atau BEP. Artinya kita nyari BEP unitnya berapa sih? BEP unit yang kita produksi itu berapa sih? Berapa unit yang harus kita produksi untuk mencapai titik impas? Maka perhitungannya adalah fixed cost-nya ya. Fixed cost-nya di sini adalah 2 juta, maka ditaruhlah 2 juta. Dibagi dengan harga per unitnya 50.000 dikurang dengan variabel per unitnya. Berarti 2 juta dibagi 50.000 kurang 30.000. Ini adalah keuntungan. Ya, atau bisa kalau udah tahu Miss profit saya 20.000 ya, maka di sini terus aja langsung 2 juta bagi 20.000. Maka hasilnya dia harus memproduksi 100 buah kaos kalau misalkan dia mau BEP. Mau titik impas. Gitu ya.
Kalau balik ke sini, teman-teman, perhitungan yang teman-teman bikin, teman-teman kan tadi hanya memperhitungkan biaya modal yang keluar, bahan baku doang. Saya beli keripik bawang nih 8.000, saya jual 15.000. Padahal di situ ada biaya tetapnya. Ketika kita nggak memperhitungkan biaya tetap, kita cuma ngelihat gross profit atau laba kotornya, ya, yaitu 15.000 dikurang 7.000. Laba kotornya 8.000, Miss. Tapi 8.000 itu berapa sih yang kita butuhkan untuk menutup fixed cost ini? Dari sini fixed cost-nya mana? Ada tenaga kerja, ada biaya sewa, ada biaya internet. Sebenarnya berapa sih realnya? Gitu. Nah, kita pakai rumus yang ini. Fixed cost dibagi dengan harga dikurang variable cost per unit. Kemudian, berapa unit, Miss? Berapa rupiah yang harus saya hasilkan untuk BEP dalam hitungan rupiah? Ini. BEP unit rupiahnya itu adalah fixed cost dibagi 1 kurang variable cost bagi harga. Fixed cost-nya tadi 2 juta, angka 1 udah dari rumus ya, dibagi 1 dikurang 30.000 harga variable cost per kaos dibagi dengan harga kaos per unit. Maka hasilnya itu adalah 5 juta. Dan ini berarti pabrik tersebut ya, produsen tersebut harus memproduksi itu minimal dapat omset 5 juta supaya biar dia mencapai BEP. Kalau kita balik ke rumusnya, membuktikan rumusnya benar nggak sih 5 juta itu untuk BEP ya, maka kita lihat BEP 100 pieces kaos ya, yang tadi kita hitung BEP unit. Sorry. BEP unit ini butuh 100 kaos dikali dengan 50.000, maka akan menghasilkan 5 juta. Nah, ini baru BEP. Kalau mau untung ya berarti dia harus menjual 101 kaos setiap bulannya. Gitu teman-teman. Karena apa? Karena dia ada fixed cost yang harus ditutupin nih 2 juta ini setahun. Nah, kalau di sini jualan teman-teman punya tenaga kerja, punya biaya sewa. Nah, itu yang harus teman-teman tutupin dari profit yang ada dari laba kotor yang teman-teman punya tadi, dikurang dengan biaya bahan bakunya. Contoh selanjutnya. Seorang dengan modal 1 juta pengen membuka usaha martabak telur. Harga jual ditentukan sebesar 15.000. Miss, jadi kita harus menentukan harga jual itu apakah ngitung HPP-nya dulu atau kita tembak kayak gini. Ya, di sini kan dia bilang harga jual per buah ditentukan sebesar 15.000. Menurut teman-teman kayak gimana? Ada pandangan? Ya. Perlu ada hitungan. Yang lain? Boleh nggak saya nargetin, Miss, harga jualnya maunya segini aja, jangan tinggi-tinggi? Bisa juga metode kayak gitu. Tapi apa? Tapi siap-siap biayanya meleset. Biasanya kalau misalkan kita tembak harganya kayak jualan dimsum deh. Miss, saya mau jual dimsum 18.000 gitu ya. Pertanyaan saya balik, kenapa teman-teman jual 18.000? Soalnya kompetitor kebanyakan harganya segitu, Miss. Gitu. Ya itu nggak masalah teman-teman nentuin harga jual gitu, tapi teman-teman harus menekan HPP-nya. Ya kan? Berarti udah kebayang, oh harga jualnya 18.000, berarti kita harus mengeluarkan biaya kurang dari itu, di bawah itu semua. Effort kita harus nyari supplier
yang bisa memenuhi biaya tersebut. Itu PR-nya kalau misalkan kita udah menentukan harga jual. Tapi kalau kita ngitung dulu biayanya berapa gitu ya, baru dijual berapa ya. Minusnya itu adalah kadang-kadang HPP kita bisa terlalu tinggi. Gitu. Jadi memang harus ada balancing. Ketika kita punya biaya berapa, kita juga tahu kompetitor kita tuh harganya berapa aja. Biar nanti ketika menentukan harga jual itu tidak terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Balik ke martabak telur, ya. Harga jualnya dia sudah ditentukan 15.000. Kemudian besar biaya produksi martabak telur tersebut adalah 10.000. Dalam arti bahwa dia udah menghitung nih harga bawangnya berapa, harga telurnya berapa, terigunya berapa, sehingga punya angka 10.000 di sini. Pertanyaannya, berapa martabak telur yang harus diproduksi dengan harga tersebut untuk mencapai titik BEP? Nah, tadi ya, dia punya fixed cost 1 juta. Ini di sini. Ya, dia punya modal 1 juta. 1 juta tuh buat beli gerobak, buat lain-lain sebagainya. Dibagi dengan harga jual, dikurang dengan biaya produksi. Ini per unit. Maka BEP dia harus berapa ya terjual martabak telurnya adalah 1 juta dibagi dengan 5.000. Maka dia harus terjual 200 buah untuk balik modal yang tadi 1 juta di awal. Gitu. Artinya apa? Artinya dia harus memproduksi 200 martabak buat balik modal biaya tetapnya tadi, fixed cost-nya tadi. Ketika dia udah lebih dari 201, maka penjualan lebih dari 201 martabak itu udah menutupi biaya tetapnya, fixed cost-nya. Nah, misal lagi ada outlet minuman ya memiliki pengeluaran bulanan sebagai berikut. Dia jualan jus. Ya. Jus apa? Niagara Fruit. Di sini dia sewa tempat per bulan 300.000. Kenapa 300.000 murah banget bis? Ya ini depan rumah doang jualannya. Jadi buat bayar sampah sebulan 300.000. Diakui sebagai sewa tempat per bulan. Biaya utility 1,5. Biaya utility adalah listrik, air, biaya RT kalau ada gitu ya. Dia keluar 1,5 juta karena butuh blender, butuh mesin kulkas dan lain-lain. Bahan baku minuman adalah 2.000 per cup. Hitungnya gimana Miss 2.000 per cup? Dia udah, kalau orang punya toko outlet kayak gini kan biasanya ada menu ya. Jus alpukat, jus jeruk, jus jambu dan lain-lain. Rata-rata walaupun harganya beda-beda, bahan baku ketemulah angka 2.000 per cup. Ya. Maka ini harganya untuk sebulan itu jadi 3 juta. Biaya kemasan 1.000 per cup. Ini untuk produksi 1.500 cup teman-teman ya. Biaya kemasan 1.000 per cup jadinya 1,5. Kantong plastik 100 rupiah per pieces, belinya 150. Komisi penjualan ya buat tenaga kerja langsung itu adalah 1.000 per pieces atau 150.000. Komisi penjualan ini yang tadi upah-upah pekerja ya. Jadi dia ada komisi penjualan, ada upah pekerja, itu ditulis juga. Nota penjualan berapa? Total biaya gaji 3 karyawan sekian. Total biaya penyusutan peralatan, dia udah menyisihkan
udah beli blender, udah beli kulkas gitu ya. Penyusutannya ada sekitar 1,5. Margin yang diharapkan adalah sebesar 200%. Hitunglah berapa HPP dan BEP berupa rupiah dan kuantitinya. Maka untuk outlet Niagara Fruit tadi teman-teman, ya, kita klasifikasiin dulu apa aja sih biaya fixed cost yang ada yang terlibat di sana. Ada apa? Ada sewa tempat per bulan, ada biaya utility, ada biaya gaji, ada biaya pengusutan. Nah, biaya-biaya ini adalah tetap keluar walaupun dia mau produksi berapapun cup yang dijual. Maka fixed cost-nya ada senilai 7,3 juta untuk 1 bulan. Nah, fixed cost udah ketemu apa aja, kemudian ada variable cost. Ya, biaya yang keluar bergantung dari berapa unit yang kita produksi. Bahan baku, ya, ini untuk memproduksi 1.500 dalam 1 bulan. Bahan baku keluarnya berapa, biaya kemasan berapa, kantong plastik, komisi penjualan, nota penjualan. Maka total variable cost-nya adalah 7.750.000. HPP per unitnya, variable cost ini dibagi dengan 1.500 cup. Maka dia jadi variable cost per unit, harganya ada di angka 5.167. Ya, jadi untuk memproduksi jus di Niagara Fruit, ya, variable cost-nya per bulan, per unit, per gelas itu ada di angka 5.000-an. Lalu, berapakah kita ngejualnya dari yang variable cost tadi? Harga jual itu kita melihatnya adalah HPP, ya, biaya modal yang kita keluarkan, variable cost per unit tadi, ditambah dengan keinginan margin kita berapa, gitu kan. Kalau misalkan tadi kita maunya 200%, berarti 200 kali 5.000. Nah, ini ya, bisa dengan mengalihkan persentase yang tadi, atau saya kalau marginnya 200% kisaran, itu kegedean deh, Miss. Teman-teman bisa riset kompetitor. Berapa sih harga jus di toko-toko sebelah? Gitu ya, itu namanya riset kompetitor. Biar apa? Biar teman-teman tuh harganya nggak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Tapi kalau misalkan saya mau tinggi aja, Miss, boleh nggak? Boleh. Tapi harus ada unique selling point yang teman-teman punya. Contohnya, jus di sini berapa harganya kisaran? Kalau dijual 7.000, 8.000 ya, yang di cup. Tapi jus kode, tahu jus kode? Pakai plastik, ya kan? Plastik diikat, harganya berapa? 18.000, ada yang 25.000. Padahal kalau dilihat produknya sama-sama jus, bener nggak? Bener ya, sama-sama jus. Yang diikut, bahkan dia pakainya plastik, bukan pakai cup. Tapi kenapa orang bisa rela membeli jus kode dibandingkan jus yang lain, padahal dia lebih mahal? Maka jus kode itu menambahkan yang namanya unique selling point-nya dia. Entah itu tokonya bagus, entah dia menciptakan tren tersendiri. Gitu ya. Yang penting ada nilai tambahnya di situ. Nah, kemudian harga jualnya ya teman-teman ya. Nih. HPP variable cost-nya per unit berapa untuk jus yang tadi 5.000. Kemudian ditambah dengan margin kontribusi yang kita inginkan. Dikali dari HPP, maka harga jualnya adalah 15.500 pembulatan. Terus BEP per unitnya berapa? Nah, ini 7,3 itu dari yang tadi fixed cost ya. Fixed cost-nya dia sebulan ngeluarin uang 7,3 juta dibagi dengan harganya 15.500
dikurang variabel cost per unit. Maka sebulan dia harus menjual 707 cup. Biar dia BEP dalam unit. Gitu. Kalau 707 cup baru BEP, maka ketika dia penjualan selanjutnya di 708, dia baru memperoleh keuntungan. Gitu. Artinya apa? Target dia nih si Niagara Fruit ini sebulan harus ngejual 700 cup. 700 cup bagi sebulan 30 berapa? Berarti sehari harus ada 20-an keluar. Kok bisa Miss? Gede banget itu 20-an keluar. Ya dia karyawannya aja 3 tadi kan. 20 bagi 3 berapa? 20 bagi 3 adalah 6 lebih 7-an. Berarti satu orang itu harus memproduksi jus 7 cup per hari. Gitu. Itu kalau BP. Kalau mau lebih berarti targetnya adalah 10 cup per hari, setiap orang harus ngeproduksi barang. Biar ada untungnya. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ilustrasi yang tadi logikanya paham? Paham, Miss? Tinggal masukin aja ya. Ambil apa? Biaya marketing. Biaya marketingnya dihitungnya seperti apa? Apakah penjualan per produk atau kita nge-hire marketer sebulan? Dari produk yang terjual dia masuk variable cost. Gitu. Kalau misalnya kita nge-ads Miss sebulan 3 juta, maka dia pakainya fixed cost. Gitu. Tapi kalau misalkan setiap ada yang terjual Miss, dia dapat komisi, berarti dia masuk variable cost. Gitu. Ada lagi yang di sini? Seenggaknya logikanya, ilustrasinya udah nyambung gitu teman-teman. Oke, kebayang semua terkait dengan soal cerita Niagara Fruit tadi. Ya, jadi kebayang ya si Ucup labanya berapa ya? Nah, ini contoh kedua. Berapa total penjualan per bulan agar terjadi BEP? Ya, ini masih sama tujuannya, cuma ceritanya yang beda. Oh, masih sama ternyata. Nih, untuk masih pakai soal tadi ya. Dari fixed cost-nya 7,3, kemudian harganya 15.500 dikurang dengan variabel cost per unit dikali dengan harganya, maka dia harus mencapai penjualan di angka 10,9 juta per bulan atau 11 juta per bulan. Biar apa? Biar jadi BEP gitu. Jadi si Ucup ini tadi omsetnya minimal harus 11 juta biar nutupin biaya-biayanya. Dan itu belum untung. Kalau mau untung ya dia harus lebih dari 11 juta. Nih ya, kalau kita bedah lagi ya, menghitung HPP dari jus buah, ada komponen biayanya apa aja sih? Oh, ada biaya bahan baku, beli apel, beli gula pasir, beli air galon, beli susu, gitu ya, kental manis. Kemudian yang kedua ada biaya bahan pendukung. Biaya bahan pendukung adalah ya, itu bukan dari biaya bahan pendukung kalau misalkan nggak ada dia tetap jadi barangnya. Ya, kalau misalkan dia nggak ada sedotan atau sedotannya hilang atau apa, jusnya masih bisa diminum nggak? Masih kan? Nah, maka itu dimasukin ke bahan pendukung. Kayak tadi jualan dimsum Miss, ada tusuk giginya buat nusuk-nusukin.
yaitu masuknya ke komponen bahan pendukung. Kemudian ada biaya tenaga kerja, ya. Itu yang tadi kita konversikan ke dalam produk, berapa sih yang harus diproduksi. Kemudian ada biaya overhead, listrik, peralatan, penyusutan, dan lain-lain. Nah, untuk menghitung penyusutan ini ya, harus bisa tahu berapa masa manfaatnya ya dari pembelian peralatan tersebut. Masa manfaat adalah berapa lama sih produk tersebut bisa kita gunakan. Teman-teman beli iPhone 17 berapa harganya? 35 juta. Misalnya mau jadi konten kreator, beli iPhone 35 juta. Saya harus dapat duit berapa ya biar bisa, target berapa ya untuk bisa menutup ini. Maka iPhone itu kita jangan hitungnya langsung 35 jutanya. Kenapa? Karena gede banget teman-teman. Langsung masukin 35 juta itu ke laporan kita. Tapi kita susutin. Namanya adalah penyusutan, ya, pengurangan nilai manfaat. iPhone itu bisa dipakai berapa tahun? Berapa? 5 tahun. iPhone aja keluar setiap berapa tahun? Setahun sekali. Misalkan teman-teman tipikal yang saya setiap 2 tahun ganti handphone, Miss. Maka umur manfaat iPhone itu adalah 2 tahun. Berarti nilai penyusutannya itu adalah 35 juta bagi 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan? 24. Ya. 35 juta bagi 24 bulan. Berapa? Hitung coba. 35 juta bagi 24. Berapa? 35 bagi 24? 14? 1445. 1458. 1458. Artinya apa? Artinya sebulan itu sekitar 145 ribuan. 1 juta ya? 1 juta 455 ribuan. Artinya teman-teman ketika beli iPhone 17 itu, teman-teman harus menghasilkan uang sebulan lebih dari 1,4 sekian juta itu. 1,5. Miss, tapi saya mah endorsannya sekali endorse langsung lebih dari 35 juta. Ya berarti langsung nutup si iPhone-nya, langsung balik modal, nggak masalah. Cuma kalau misalkan dipakai jangka waktu panjang, itu nilai iPhone-nya sebulan 1,5 juta. Gitu teman-teman. Nah, biaya tenaga kerja. Kita mulai dari ngebedah biaya tenaga kerja. Di sini biaya tenaga kerja dihitung bisa dari per jam, bisa dihitung per hari. Caranya gimana? Kalau sesuai undang-undang itu udah ada biaya per jamnya tenaga kerja berapa. Tapi bagi UMKM tenaga kerja itu masih ketinggian, standarnya masih tinggi. Jadi biasanya tenaga kerja nilainya adalah apakah dia masih ngitung ngikut UMR gitu ya teman-teman, atau teman-teman cek riset ke toko sebelah gaji karyawannya berapa sih untuk F&B, untuk pabrik dimsum berapa sih, untuk catering berapa sih harga gaji karyawan. Itu bisa teman-teman tanyakan kalau teman-teman nanyanya langsung ke ownernya ya. Atau kepoin tenaga kerja langsung juga nggak masalah. Nah, biaya tenaga kerja ini harus bisa dikonversi ke produk yang dihasilkan. Jadi, misal si Ucup ini menggaji 1 juta per bulan. Ya, untuk orang tenaga kerja yang ngejus. Sebulan itu 25 hari kerja. 25 hari kerja ada 8 jam per hari. Nah, berarti dari 1 juta ini kita bagi ke 25. Itu dapat berapa angkanya? 1 juta bagi 25 berapa?
4 apa? 40.000. 40.000. Sehari dia dapat 40.000. Kalau misalkan kerjanya 8 jam per hari, berarti 40.000 bagi 8. Maka dapatlah gaji per jam tenaga kerja ini adalah di angka 5.000. Asumsi waktu pembuatan jus 1 cup adalah 15 menit. Maka selama sejam dia dapat menghasilkan 4 cup. Ya, sejam kan 60 menit. 60 menit bagi 15 dapatnya 4 cup. Maka komponen gaji per cup adalah 1.250. Dari mana? Dari 5.000 gaji per jam dibagi dengan 4 cup. Gitu. Maka harga cupnya, harga tenaga kerja per cup itu ada di angka 1.250. Perkiraan cup yang dapat diproduksi adalah, ini bisa jadi target penjualan, itu diproduksi 4 cup per jam. Maka untuk produksi 8 jam, 4 kali 8 sama dengan 32 cup per hari. Satu orang mampu memproduksi 32 cup per hari. Atau sebulannya senilai 800 cup. Sebanyak 800 cup. Nah, ini adalah tenaga kerja yang kita butuhkan. Dan berapa kapasitas produksinya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan tenaga kerja? Miss ribet, Miss. Ya, namanya juga ngitung ya teman-teman ya. Nanti kalau tadi kita estimasi 2.000 per apa namanya per hari gitu kan, angka itu dapatnya dari mana? Nah, ini turunannya kayak gini. Gitu. Boleh nggak Miss nembak langsung? Ya nggak apa-apa nembak langsung. Tapi teman-teman ada resiko pembebanannya terlalu besar atau pembebanannya terlalu kecil. Nggak kelihatan standarnya berapa. Maka dengan menghitung seperti ini, oh ketahuan standarnya adalah 1.250. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bayarnya 2.000 per jam, ya itu masih nggak masalah. Kemudian yang kedua untuk biaya pemakaian listrik. Nih ya. Listrik per bulan ya, Ucup ini ada di angka 300.000. Beli tokennya 300.000. Untuk 25 hari kerja. Maka biaya listrik per harinya adalah 300 dibagi dengan 25. Sama dengan 12.000. Ini adalah per harinya. Harga per hari. Per jamnya berapa? Maka 12.000 ini dibagi dengan jumlah jam kerja. Tadi jumlah jam kerjanya 8. Maka 12.000 bagi 8 dapat 1.500. Per cupnya berapa? 1 jam dia mampu memproduksi tadi 4 cup. Maka 1.500 ini dibagi 4. Maka dapatlah angka listrik per cupnya di angka 375 rupiah. Gitu teman-teman ya. Kemudian nilai penyusutan. Ya. Ucup beli gerobak, beli frozen, kulkas dan lain-lain nilainya 2,5 juta. Diperkirakan dapat bermanfaat itu selama 4 tahun. Nilai penyusutan per tahun ya, itu seharga 625. Dapat dari mana? Dari harga perolehan dibagi dengan banyaknya tahun. 2,5 bagi 4. Kemudian nilai penyusutannya itu dibagi lagi dari 625 dibagi dengan 12 bulan. Dapatlah 52.000 per bulan. Dibagi lagi sehari itu berapa sih? Dibagi lagi 30 jadinya dapatlah 1.736. Gitu ya. Kalau misalkan mau per cupnya berapa? Ya ini dibagi lagi dengan cup hariannya tadi berapa. Gitu. Nah, ini dispenser sama sehingga dapat nilai penyusutan per hari berapa. Total penyusutan per harinya adalah 2.083. Kalau tadi kita produksi per cupnya itu per harinya ada di angka
32 ya, 32 cup per hari nih, 32 cup per hari. Maka nilai penyusutan per cup itu adalah 2083 bagi 32. Ya, angkanya di bawah 100 rupiah. Nah, itu adalah komponen nilai penyusutan yang bisa dibebankan ke produksi jusnya si Ucup tadi. Nah, lalu harga jualnya gimana nih? Biaya tetapnya tadi kita udah hitung, satu harinya itu dapat 12.000. Fixed cost-nya ya, ada penyusutan peralatan, dapatlah total biaya operasional 14.000 sehari. Tenaga kerja sehari 40.000, ini masih fixed cost. Kemudian biaya variabelnya ada beli apel dan lain-lain, sehingga total bahan bakunya 236. Ini dihitungnya biaya variabelnya adalah yang kita belanjain ya. Jadi mau itu gula 4 kilo dipakai berapa berapa cup, itu kita masukin dulu aja total keseluruhan. Sehingga total bahan baku ada di angka 236. Total biayanya adalah 236 tambah 40.000. 40.000 ini adalah biaya tetap harian, teman-teman. Sehingga biaya tetap harian biaya bulanan yang harus keluar itu di angka 290.000. Sehingga kapasitas produksi per hari ada di angka 32, HPP-nya 9.000, margin keuntungannya mengambil 40%. Maka harga jualnya ada di angka 12.000. Gitu. Miss, kalau saya mau jual 15.000 nggak gimana? Ya nggak apa-apa, berarti udah nutup modal di sini. Gitu teman-teman. Miss, banyak banget. Iya emang itu namanya juga hitung-hitungan. Gitu kan. Yang gampang aja boleh nggak Miss? Ya boleh, tapi siap-siap teman-teman Miss perhitungannya. Gitu. Tadi jualan cuma dapat capek, jualan tapi duitnya nggak tahu kemana, ya. Jualan cuma habis buat modalnya doang. Gitu. Jadi tabungan buat international challenge-nya nggak dapat, gitu kan? Thank you. Nah sampai sini ada pertanyaan, kebayang nggak buat di produk gue kayak gimana ya? Bayang Miss, cuma kalau ditulisin pusing juga, gitu. Nah intinya adalah logikanya kebayang dulu aja, biar prosesnya nanti teman-teman bisa dikunyah-kunyah lagi, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kita break dulu, oke? Lanjut lagi, breaknya berapa lama? 1 jam. Berapa menit breaknya? 15 menit. Kita masuk lagi. Oke, kan nanti apa lagi? Makan yang banyak ya biar nggak pusing. Oke, baik.